lagi bersama saya Nur Fazira. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fazira dengan NIM 19056920193. Saya dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, baiklah, pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai analisis perkembangan sejarah Malaysia dan Singapura dengan poin Malaysia dari zaman kemerdekaan hingga kehidupan dewasa ini, dan yang kedua yaitu perkembangan Singapura. Nah, baiklah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu Malaysia dari zaman kemerdekaan hingga saat ini, yang dimana sejarah berdirinya Malaysia. Nah, sebenarnya sejarah Malaysia ada keterkaitan juga dengan sejarah Indonesia. Malaysia berdiri dengan kerajaan induk yang tertuanya yaitu Malaka, sedangkan pendiri Malaka ada seorang pangeran dari Sumatera Sriwijaya. Nah, jadi semenanjung Malaysia ini berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara karena berkembangnya perdagangan antara Cina dan India dan negara lainnya melalui Selat Malaka. Nah, pada awal abad ke-15, Kesultanan Malaka ini didirikan oleh dinasti yang dimulai oleh pangeran dari Palembang. Dengan Malaka sebagai ibu kota, kesultanan ini mengontrol wilayah yang sekarang ini semenanjung Malaysia. Nah, jadi kerajaan ini berlangsung selama lebih dari 1 abad dan dalam periode tersebut menyebarkan Islam ke seluruh kepulauan Melayu. Malaka sebagai pelabuhan perdagangan penting yang terletak hampir di tengah-tengah rute perdagangan Cina dan India. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Malaka Tua, tapi sekarang dikenal dengan nama Kesultanan Johor yang masih ada sampai sekarang. Setelah jatuhnya Malaka, 3 negara berebut untuk mengambil kontrol Selat Malaka, diantaranya yaitu Portugis di Malaka, Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh. Nah, dan peperangan berakhir pada tahun 1641 ketika Belanda bersekutu dengan Kesultanan Johor mengambil alih Malaka, dan Inggris mengambil alih Malaka pada tahun 1824 ketika sebuah perjanjian ditandatangani oleh Belanda. Nah, Malaysia ini adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dari 3 negara persekutuan yang termasuk ke dalam kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayahnya yaitu 329.847 km dan ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintah persekutuan. Jumlah penduduk negara Malaysia ini lebih dari 27 jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam 2 kawasan yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna. Wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan dan negara Malaysia ini berbatasan langsung dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Nah, negara ini terletak di dekat Khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia ini adalah Yang di-Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model sistem pemerintahan negara Malaysia ini mirip dengan sistem parlementer Westminster. Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai pada tahun 1963. Nah, sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18. Nah, jadi, dan separuh barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Nah, sekumpulan dari wilayah jajahan itu dikenal dengan Malaya Britania hingga pembubarannya pada tahun 1949. Ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaysia, karena semakin meluasnya pertentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaysia pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada tahun pada tanggal 31 Agustus 1957. Nah, kemudian ada kronologi perjuangan kemerdekaan Malaysia. Nah,
Malaysia ini pernah dijajah oleh penjajah barat selama 346 tahun. Sepanjang masa tersebut, rakyat negeri tersebut telah melancarkan berbagai bentuk perjuangan, terutamanya melancarkan perang ke atas kekuasaan penjajah barat. Kenyataan menunjukkan bahwa perjuangan-perjuangan ini disirami dengan darah, jiwa raga pejuang-pejuang pengikut zaman masing-masing. Nah, kemudian Malaysia setelah kemerdekaan. Nah, ada stabilitas nasional Malaysia. Sejak Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris tanggal 31 Agustus 1957, banyak ahli sejarah menyaksikan kelangsungan hidup negeri itu. Nah, kesaksian timbul jika melihat komposisi penduduk Malaysia yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang seimbang. Malaysia yang berpenduduk sekitar 15 juta orang terdiri dari 53,8% orang keturunan Melayu dengan tingkat perekonomian sangat lemah, kurang berpendidikan, dan lebih banyak tinggal di desa-desa. Nah, kemudian 35,1% orang keturunan Cina dengan tingkat perekonomian yang sangat kuat, terpelajar dan banyak bermukim di kota-kota besar, serta 10,5% keturunan India dan sisanya sekitar 0,6% keturunan bangsa lain. Nah, jadi bentuk negara Malaysia ini memang unik karena sebagai kepala negara resmi dipilih seorang sultan dari salah satu negara anggota federasi dengan gelar yang di-Pertuan Agung. Setelah lebih dari setengah abad merdeka, ternyata Inggris politik negara ini tetap dapat dikendalikan. Nah, konflik antarasial walaupun sering terjadi, tetapi tidak terlalu mencolok kecuali peristiwa 13 Mei 1969. Namun, peristiwa tersebut tidak menjadikan negeri itu bubar. Nah, kemudian penjelasan mengenai sistem pemerintahan Malaysia. Nah, Malaysia ini merupakan negara Asia Tenggara yang berbatasan dengan Indonesia, Thailand, Brunei, dan Singapura. Malaysia ini merupakan negara monarki konstitusional. Sistem ketatanegaraan Malaysia ini adalah warisan jajahan Inggris. Nah, sistem pemerintahannya yang dianut oleh Malaysia adalah parlementer atau Parlimen Westminster Inggris. Nah, jadi ketua kerajaan atau kepala pemerintahan ini dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan ketua negara atau kepala negara ini dijabat oleh Yang di-Pertuan Agung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan Singapura. Nah, yang pertama itu mencari identitas diri. Nah, setelah Singapura berdiri sendiri pada tanggal 9 Agustus 1965, sejak itu bangsa dan negara Singapura ini harus menghadapi sendiri segala tantangan masa depan dan dunia luar yang penuh ketidakpastian. Nah, tantangan itulah yang melahirkan sifat dinamis orang-orang Singapura yang sampai sekarang pun terus ditempa agar menjadi bangsa yang utuh. Nah, sehingga tantangan itu dihadapi dengan bertolak dari kenyataan yang ada. Nah, selalu merupakan faktor tetap bagi pemerintah dalam mengembangkan pola ren dan tindakan politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Nah, selanjutnya maju tanpa nasionalisme ekonomi. Nah, jadi sejak masa dijajah Inggris, nah jadi Singapura ini selalu merupakan pintu depan bagi Jazirah Melayu. Lokasi yang strategis itu oleh Inggris dimanfaatkan untuk mengembangkan kepentingan politik dan ekonomi kolonialnya di Timur Jauh dan di Asia Tenggara. Nah, tetapi setelah merdeka dan menjadi negara tersendiri, Singapura ini tidak hanya menyelamatkan, tetapi justru bernasib lebih baik daripada tetangganya, terutama dalam menghadapi masalah ekonomi. Pada awal kemerdekaan, Singapura ini segera menentukan sikap realistis berdasarkan kenyataan yang ada di Singapura maupun situasi yang harus dihadapi. Nah, kenyataan itulah wilayah kecil, sedikit penduduk, tidak memiliki sumber daya alam, tidak ada pasaran dalam negeri, tidak ada industri, mayoritas penduduknya adalah pedagang dan pengusaha toko, serta harus hidup berdiri sendiri. Nah, Singapura ini tidak menganut nasionalisme karena memang tidak ada tempat dan peluang untuk bisa hidup. Maka Singapura ini menganut free enterprise dan persaingan bebas. Nah, artinya kawasan diberi kebebasan untuk harus bersaing terhadap siapapun. Seluruh Singapura adalah daerah perdagangan bebas.
Nah, komoditi yang masuk hanyalah tembakau dan produknya, minuman beralkohol, dan segala produk minyak bumi. Nah, Singapura tidak mencampurkan politik untuk perusahaan, modal, teknis, atau tenaga ahli dan teknologi. Karena itu, usaha dari industri Singapura selama mampu bersaing tanpa perlindungan apapun dari pemerintah. Nah, kemudian ada pola pertahanan Singapura. Nah, kecilnya Singapura ini merupakan soal pelik dalam urusan pertahanan dan keamanan nasional. Dengan cara apapun, Singapura ini tidak akan bias mempertahankan diri melawan agresi sendiri. Singapura ini bersikap realistis, tetapi tanpa mengutamakan kemampuan diri sendiri dan membina pertahanan nasional. Nah, Singapura ini dalam mempertahankan pola pertahanan dalam mengambil sikap seperti landa atau yang tidak berbahaya bagi binatang lain, tetapi segera menegakkan duri-durinya untuk mempertahankan diri terancam. Nah, di sisi lain, pertahanan Singapura adalah dalam arti ketahanan nasional. Karena itu, Singapura menitik beratkan kemampuan sendiri dalam pertahanan. Nah, menjadinya telah seperti Swiss adalah mustahil karena letak Singapura ini sangat strategis dalam situasi damai maupun konflik. Nah, persekutuan dengan salah satu negara besar tidak hanya gunanya, apalagi kalau persekutuan itu didasarkan perhitungan dan kepentingan negara besar bersangkutan. Nah, kemudian Singapura semenjak berada di bawah kekuasaan Inggris. Perluasan pengaruh Inggris ini di daerah Selat Melaka dan di daratan Semenanjung Melayu dilancarkan dari daerah strategis settlement, yaitu daerah daulat Inggris yang meliputi Penang, Dinding, Malaka, dan Singapura, yaitu kesatuan yang mempunyai pemerintahan sendiri yang semula berpusat di Penang, yaitu Inggris yang tertua, tetapi pindah di Singapura pada tahun 1932 sampai memperoleh kemerdekaannya. Yang mendapat settlement ialah English East India Company yang berpusat di India dan bukan pemerintahan Inggris. Karena itu, yang berdaulat ada settlement. Nah, pada tahun 1858, English East Company dibubarkan karena dianggap tidak layak jika sesuatu badan swasta semacam EIC itu memerintah suatu kerajaan besar seperti India. Akibat dibubarkannya EIC, Singapura dan daerah lain di Selat Malaka bergabung dalam selat menjadi jajahan Inggris. Nah, pada tahun 1867 dijadikan Crown Colony, yaitu jajahan yang diurus oleh mahkota oleh raja dan bukan oleh pemerintahan kerajaan. Nah, Strait Settlement ini adalah British Territory. Semua orang itu dari mana saja yang dilahirkan dalam Strait Settlements dianggap sebagai warga negara Inggris yang wajib dilindungi Inggris. Nah, perluasan pengaruh Inggris ini atas raja-raja Melayu tidak dengan kekerasan, tetapi melakukan perjanjian-perjanjian. Nah, akibat perjanjian tadi, tiap raja Melayu itu menerima residen Inggris sebagai penasihat dalam pemerintahan. Sesungguhnya residen Inggris inilah yang memerintahkan formulirnya raja-raja Melayu tetap berdaulat dan formil Inggris tidak menjajah. Nah, cukup sekian materi kita tentang perkembangan sejarah Malaysia dan Singapura dengan poin Malaysia dari zaman kemerdekaan hingga kehidupan dewasa ini dan perkembangan Singapura. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.